Halo Mas Bro, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John Undur Diri. Pagi ini Mas Bro, saya mau memvideokan bagaimana saya menguras ember budidaya lele dan pakcoy, Mas Bro. Sekaligus nanti saya mau memindahkan, karena itu posisi embernya kan di bawah atap gitu loh. Kayaknya tidak sehat untuk pakcoynya. Jadi harus saya pindah ke tempat yang lebih terang dan mendapat sinar matahari langsung. Nah, ini embernya Mas Bro. Ini ember budidaya lele dan pakcoy yang saya tanam dan saya tebar sekitar 12 hari yang lalu, Mas Bro. Seharusnya sih belum memasuki masa menguras, tapi karena bau airnya sudah sangat menyengat dan lagian dia berada dekat sekali dengan dinding rumah, dekat dengan jendela dan pintu, sehingga aromanya masuk ke dalam rumah, maka harus saya kuras, Mas Bro. Jadi pengurasan ini penting selain untuk mengurangi bau, juga mengurangi polusi di dalam air, Mas Bro. Jadi mengurangi racun-racun akibat sisa pakan dan kotoran lele. Memang kotoran lele itu bagus untuk pakcoynya, tapi kalau terlalu banyak dia juga jadi racun. Sisa pakan pun juga bagus untuk pakcoynya. Nah, sekali lagi, kalau dia terlalu banyak dia akan menjadi racun. Karena itu harus rutin dikuras. Saya sih menjadwalkan pengurasan itu 15 hari sekali. Idealnya sih 15 hari sekali. Kalau terlalu sering itu malah justru akan membuat nutrisinya hilang dan pakcoynya tidak akan tumbuh dengan baik. Ini pun karena di bawah atap. Ini di atas, ini kan atap nih Mas Bro, karena teduh. Pakcoynya juga jadi kurus-kurus, Mas Bro. Nah, kurus-kurus, karena itu harus saya pindahkan ke tempat yang panas. Nah, ini ember yang ini, Mas Bro, pengurasannya relatif lebih sederhana, karena di bawahnya saya beri keran. Nah, keran ini saya pasang dengan memberi konektor di dalamnya. Konektor putih ini biasa dipakai untuk bak-bak penampungan air, untuk menyambungkan pipa atau keran pembuangan. Nah, konektor ini saya pakai yang kecil, yang ukuran yang pas dengan keran, Mas Bro. Kalau yang lama, ember yang saya budidaya lele dan kangkung itu tidak pakai keran, maka saya timba untuk mengurasnya. Nah, air kurasan ini, Mas Bro, jangan dibuang. Saya kebetulan di taman depan rumah ini banyak sekali tanaman-tanaman. Nah, ini semayan kangkung, ini semayan cabai. Nah, ini Mas Bro. Nah, ini semayan bayam. Ini tomat, ini bawang putih, ini tomat lagi ya. Nah, air kotoran ini bisa kita pakai untuk menyiram tanaman-tanaman ini, termasuk juga di sini banyak bunga, kembang, itu ada lidah buaya, ada tanaman kunyit. Di sini juga ada tanaman organik saya, ada bawang dayak yang saya tanam dalam polybag, ada bayam dan kangkung juga dalam polybag. Nah, ini sampai ke sana. Nah, ini ada terong yang saya tanam juga dalam polybag, dan cabai rawit dan cabai setan. Nah, ini nutrisinya bisa kita pakai dari air budidaya lele. Oke Mas Bro, saya tunjukin bagaimana saya mengurasnya. Jadi Mas Bro, saya punya alat siram sederhana. Ini dari botol minuman, saya sebutkan mereknya ya. Nah, yang atasnya saya ini bolongin kecil-kecil. Nah, saya menggunakan botol ini untuk menguras ember lele dan pakcoy ini, Mas Bro. Oke Mas Bro, mari kita kuras. Nah, dengan keran seperti ini mengurasnya menjadi lebih mudah, Mas Bro. Nah, tinggal buka saja, airnya keluar. Nah, ini Mas Bro, ini air yang sangat bagus untuk nutrisi tanaman.
kita tutup dengan tutupnya. Nah, jadilah ini alat penyiram sederhana Mas Bro. Begini caranya Mas Bro, teknisnya. Nah, ini kan kangkung nih. Nah, ini cabai Mas Bro. Demikian selanjutnya Mas Bro, ada tomat, ada bawang putih, ini tomat lagi, ini kentang sudah mati, ini tomat lagi Mas Bro. Lanjut ke sini bayam Mas Bro, ini bawang dayak. Nah begitu seterusnya Mas Bro, sampai tersisa seperempat. Jadi jangan dihabisin. Nah, sampai tersisa seperempat, nah baru kita tambah air baru. Ini Mas Bro, biasanya kalau kita menguras itu ikan-ikannya akan memuntahkan makan-makanan Mas Bro. Nah ini sisa pakan, maksud saya ini pakan yang dimuntahkan lele, dan sebagainya juga sisa pakan Mas Bro. Sisa pakan yang tadinya tenggelam mengambang. Jadi kalau air sudah sisa setengah begini, penting untuk mengaduk-ngaduknya Mas Bro, agar sisa pakan atau pakan yang dimuntahkan oleh lele ini bisa keluar melalui keran. Makanya saran saya kalau kita mau menguras air ember ini, sebaiknya tidak diberi makan. Sebaiknya tidak diberi makan dulu, terjaring dia Mas Bro. Nah tuh kan banyak Mas Bro sisa-sisa pakan yang mengambang, baik yang dimuntahkan oleh lelenya maupun sisa yang tadinya tenggelam. Makanya penting untuk kita aduk-aduk. Nah ini Mas Bro, airnya sudah tinggal seperempat, dan sudah saya pindah ke tempat yang terkena sinar matahari langsung Mas Bro, berdampingan dengan kolam ember budidaya lele dan kangkung. Nah itu kangkungnya sudah pernah saya panen dulu Mas Bro, lelenya berumur sekitar 1 bulanan lah itu. Nah ini kan kena sinar matahari langsung Mas Bro, nih di atas, tadinya di sana. Nah di samping ember budidaya bawal dan pakcoy. Sekarang saya pindah ke sini. Oke Mas Bro, airnya tinggal seperempat. Selanjutnya saya tambah air baru. Saya pakai air PDAM Mas Bro, tidak masalah. Air PDAM dituang langsung ke dalam ini. Ada juga yang bertanya apakah setiap menguras itu airnya diendapkan dulu, air yang mau diisi baru. Saya bilang nggak usah lah, bisa dicampur langsung karena masih ada air yang lama, sehingga suhu dan kondisinya mirip dengan suhu dan kondisi air yang lama. Kemudian juga lelenya nggak usah dikeluarin, biarkan saja mereka bermain di dalam dan teraduk-aduk juga tidak apa-apa. Atau lele sebenarnya kalau dia airnya bagus, oksigennya cukup, dia diaduk-aduk sebenarnya tidak apa-apa. Oke Mas Bro, saya menambah air baru. Nah ini Mas Bro yang sudah ditambahin air baru Mas Bro. Ini kalau naruh di tempat datar begini Mas Bro, ini kan tempat datar, maka kita harus menggali tanah di sampingnya. Ini kebetulan memang agak tebing, datar yang sebelah sana saja. Nah, agak miring, ini saya gali sedikit. Ini gunanya untuk apa? Kalau kita menguras itu lebih mudah menampungnya. Atau kalau kita pakai selang lebih mudah memasukkan selang ke sini. Nah,
Satu lagi Mas Bro, kalau habis dikuras begini juga jangan langsung dikasih makan, malah mabuk dia, tidak mau makan dia. Kita tunggu bahkan semalaman juga enggak apa-apa. Ini kan saya kuras pagi nih, nah, kita kasih makan besok pagi enggak apa-apa, atau paling cepat ya malam dikasih makan. Nah, oke Mas Bro, demikian cara saya menguras air kolam ember lele dan pakcoy Mas Bro, dan juga memindahkannya ke tempat yang lebih terang yang terkena sinar matahari langsung. Dulu memang saya taruh di bawah atap karena saya meyakini pakcoy itu tidak memerlukan banyak sinar matahari langsung. Memang sih benar sih itu, tapi dia tumbuhnya menjadi kurus-kurus. Nah karena itu saya mencoba memindahkannya ke tempat yang lebih terang supaya tidak kurus-kurus, supaya dia gemuk-gemuk. Oke Mas Bro, semoga bermanfaat. Bila Anda menyukai vlog-vlog saya, silahkan di subscribe. Kalau Anda belum subscribe, di like, di share, dan di komen Mas Bro. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Saya Mr. John undur diri. Assalamualaikum.